bahwa Yesus disalib, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Gusti Yesus itu adalah the Son of God. Kami, Jesus is the Son of Mary. Pokoknya kelompok Trinitarian ngomong A, aku kudu ngomong B. Pokoknya dibantah terus. Ketika saya tanya, ini dari mana? Ini ada di dalam Al-Quran semuanya ya. Banyak orang yang mengatakan, kenapa Islam posisinya seperti itu? Ya, because Al-Quran said so. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Tetapi saya sebagai scholar, sebagai orang Islam resah. Iki jane kena opo sih? Kok Al-Quran punya sikap yang sangat anti terhadap Trinitarian? Ini yang... Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama bagaimana tanggapan para ustadz dan juga para muslim tentang perbedaan antara Islam dan juga Kristen. Dan bagaimana saudara kita muslim sendiri menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi untuk semua manusia. Bukan hanya orang Kristen tetapi untuk umat manusia. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi kita semuanya, ini jujur saja, ini acara dengan topik yang menurut saya impossible di Indonesia ini. Bayangkan saya Islam, dididik untuk nggak suka dengan orang Kristen karena menganggap Gusti ini orang Kristen piro mbak? Gak wani jawab. Karena kita tahu jawabannya apa. Nah ini saya diundang untuk mengapresiasi sesuatu yang rumit, yang bahkan para pendeta saja juga akan memilih untuk tidak mengambil itu ketika diundang oleh NU dan MUI untuk menjelaskan jane Trinitas iku piye to Pak? 3 dalam 1, 1 dalam 3 iki piye? Nah saya ketika diundang oleh beliaunya ini aku bilang, ini kesukaanku ini. Nah, yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh, Aan yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Artinya satu orang, ya satu person, tapi namanya banyak. Nah, di kami Yesus yang nama lain dari Isa Al-Masih itu dinarasikan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Kalau yang studi Al-Quran, nggih ngapunten nggih. Nabi saya Muhammad itu gak sampai 5, gak sampai 10 Mbak. Kita nanya saja, misalkan kalau yang diwirid oleh ibu-ibu ini adalah nama suaminya ketimbang nama laki-laki lain, atau dia mau wirid nama laki-laki lain lebih banyak dari nama suaminya, orang akan marah kan, loh kok yang kamu wirid ini nama laki-laki lain di bang ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik
jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam, itu tingkat ketika disurvei, itu tingkat toleransinya paling tinggi. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam. Tapi kalau masih ke mana? Magelang itu mas? Ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau. Tapi kalau ke gereja, nanti dulu ini kan. Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah, kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran? Itu kenapa dan lain sebagainya. Nanti ini akan menjadi bekal. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next mas. Nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran. Ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya keterlaluan, misalkan yang kemarin yang Dirjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas? Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas. Tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas, tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas, ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek. Ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya, mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya api gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo, podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jadi ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah yang kedua, menurut saya, orang itu bisa radikal, bisa intoleran, itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu ini oke. Tapi merasa dirinya paling cantik, itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan, istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya.
Nah, yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu, ibu bapak sekalian, masih ingat rukun iman kita tuh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga, itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami. Nah, kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Jadi begini Bu Bapak, dulu sebelum kita merdeka, itu orang Islam itu menganggap bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah, kok makin lama kok makin seperti ini. Wargone GKJ Taman Nasri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah, pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini ya jadi orang Islam, dikuyo-kuyo begini. Nah, memori itu kemudian terus dilembagakan, sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini, memorinya orang Islam itu masih begini. Kowe anak Londo, kowe anak Londo dan kamu bagian dari penjajah itu sendiri. Yang kedua, orang Islam menjadi sangat marah ketika banyak orang Kristen nggak sepakat piagam Jakarta, Mas. Orang Islam, loh, jari ini dulur. Iki sing menang pertandingan kan aku. Pada waktu 45 itu yang paling banyak pendukungnya itu kan kelompok Islamis. Karena aku pendukung yang paling banyak, ya berarti aku yang boleh ngatur negara ini, tak atur sesuai agama Islam dengan piagam Jakarta. Konco-konco nasionalis dan konco-konco Kristen mengatakan, ojo ngono rek. Loh, jari ini aku sing pemenang. Harusnya ya aku ikut. Aku mengatur soal itu. Sampai sekarang piagam Jakarta tidak terimplementasikan. Lukanya orang Islam mengatakan, anjene Kristen dibalik dalang semua itu. Jenenge wong nggak seneng, Mas, Mbak. Yang kedua yang ini membuat, ini mungkin nggak akan pernah disampaikan ya. Di sini ada yang baptis tahun 67, antara 67 sampai 69. Jenengan pasti kalau belajar sejarah. Nanti coba dibuka baptis-baptisan, buku baptis 67 sampai 69. Itu periode menggembirakan dan periode paling gelap. Menggembirakan bagi teman-teman Kristen, dianggap paling gelap di dalam narasi politik Islam. Yang tahu sejarah, pada waktu itu GKJ mendapat limpahan sangat banyak pada waktu itu. Ada sekitar 1 juta orang itu minta dibaptis selama 2 tahun itu. Salah satunya karena gara-gara peristiwa 65. Bayangkan ibu bapak, orang Islam itu kan paling gopoh kalau ada orang yang awalnya dianggap Islam terus kemudian live di TikTok dibaptis secara live, itu kan pasti akan dilaporkan polisi itu. 1-2 orang. Ini hampir 1 juta orang itu minta dibaptis. Kiai pada waktu itu ndelok itu karo ngersolo ibu bapak. Ya Allah. Ini bayangkan tiba-tiba separuh dari jemaat GKJ Taman Nasri bedol desa nang Taman Murni. Oh, ele-elean loh, ini. Loh, ya kan? Perasaan majelis gimana?
Ya, perasaan. Ini mau separuh, Mak. Ini 1 juta. Jadi pada waktu itu, seluruh politisi Islam merasa dirinya terluka. Ancen bener sing diomongno Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi, akhirnya dia mencari justifikasi. Benar kata di Al-Quran, bahwa tidak akan rela, wahai Muhammad, cari pembenaran, tidak akan rela orang walantar tuanggal Yahudi wala nasoro kata tatabiya milatahum. Orang itu kalau marah, kalau yang marah itu pendeta, dia mesti akan cari justifikasinya di Alkitab, Bu, untuk mengatakan bahwa itu adalah benar secara biblikal. Sama dengan itu. Tuh, benar kan yang dikatakan di Al-Baqarah 225 itu? Tidak akan pernah rela, wahai Muhammad, sampai orang Kristen dan Yahudi itu melihat kamu dan umatmu masuk ke agama mereka. Benar itu. Jadi memang orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu musuh dalam selimut. Itu sebabnya orang Kristen, orang Islam sangat takut dengan kristenisasi. Ya toh, Mbak? Oh, jadi ada gereja lo ya. Ini nanti kalau difoto, viral ini nanti, dimarahi sama ketua PCNU. Tapi ini oke. Ini oke. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita di Indonesia mewarisi sejarah itu, dan sejarah itu kemudian diwariskan. Dan orang Kristen tidak pernah mau terbuka juga untuk mengatakan itu. Orang Islam akhirnya ya, kamu nggak ngomong ya berarti iya. Itu alasan kenapa kami sangat takut ketika ada tiba-tiba muncul gereja di banyak tempat. Karena apa kok takut itu? Ini kan negara Pancasila. Iya. Di dalam tradisi kami didoktrin bahwa selain Islam, terutama orang-orang Kristen, itu adalah bagian dari. Karena apa? Karena menurut doktrin yang ada di kami, Gustine sampean semuanya itu tidak esa, tapi 3. Kami tidak pernah diajar soal Trinitarian. Kalau nggak percaya, nanti sampean keluar aja di sini, ada tukang becak atau mbak-mbak penjual bubur. Atau saja dia Islam, takon aja. Mbak, Gustine wong Kristen ini piro? Totoan piro? Totoan rokok gitu. Dia akan pasti ngomong 3. Bukan karena mereka ini, karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak pernah dididik. Saya akan masuk kepada itu faktor sejarah di Indonesia. Kami pernah luka. Nah, yang kedua itu diperkuat oleh Nexmas, diperkuat oleh doktrin teologi atau kristologi kami. Ingat ya Ibu Bapak, jangan dikira orang Kristen Trinitarian itu punya kristologi. Kami ini punya kristologi, meskipun mereka tidak akan tahu apa itu kristologi. Kristologi itu, Mbak, adalah cara pandang agama, mau agama Islam atau Kristen atau yang lain, terkait dengan sosok Yesus itu sendiri. 180 derajat berbeda kristologi kami. Jenengan mengakui Gusti Yesus itu Gusti, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Yesus disalib, kami tidak. Jenengan mengakui dosa asal, dosa waris, masih ya, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Gusti Yesus itu adalah the Son of God, kami, Jesus is the Son of Mary. Pokoknya kelompok Trinitarian ngomong A, aku kudu ngomong B. Pokoknya dibantah terus. Ketika saya tanya, ini dari mana? Ini ada di dalam Al-Quran semuanya ya. Banyak orang yang mengatakan, kenapa Islam posisinya seperti itu? Ya, because Al-Quran said so. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Tetapi saya sebagai scholar, sebagai orang Islam resah. Iki jane kena opo sih? Kok Al-Quran punya sikap yang sangat anti terhadap Trinitarian? Ini yang nggak pernah diajarkan ke kami, Pak. Mas. Next. Lalu saya mencari dan baru 2 tahun yang lalu ketemu. Jadi dulu sebelum 2 tahun yang lalu, saya ini masih menganggap bahwa ya sing di dalam Al-Quran ya itu benar, dan masih menganggap bahwa Tuhan kalian itu 3 dan lain sebagainya. Meskipun bisa baik-baik saja. Begini Ibu Bapak,
Ini cerita saja sebelum Islam datang, cepat. Dulu itu ada puluhan cara untuk sebelum Islam datang, sekitar 300-an tahun 2000-an, 300 tahun 200-an, itu kekristenan awal banyak cara untuk mengagungkan Gusti Yesus. Banyak cara. Lalu kemudian apa? Dipilihlah salah satu cara sebagai pemenang, yakni kelompok Trinitarian. Nah, konsekuensinya, selain kelompok Trinitarian, itu akhirnya disesatin semuanya, Pak. Islam belum datang, disesatin semuanya. Lah, yang disesat-sesatkan ini, kemudian hatinya sakit, dan menyingkir ke semenanjung Arabia. Nanti di googling ya, Arabia Heresium Verak. Dulu ketika ada kelompok-kelompok bidat dan lain sebagainya, mungkin dalam doktrin kekristenan, itu yang tidak sepakat dengan Trinitarian, ini the follower of Jesus ya, itu menyingkir semuanya ke semenanjung Arabia, termasuk di wilayah Mekah dan termasuk di wilayah Madinah. Menyingkir di situ, lalu kemudian bayi kecil yang mungil yang bernama Islam itu tumbuh di Mekah dan Madinah. Bayangkan dikelilingi oleh para pengikut Yesus yang disingkirkan karena tidak sesuai dengan garis resmi bagaimana cara ngabekti nang Gusti Yesus. Bayangkan kalau saya dididik, ya ayah saya katakanlah ya, anggap saja, ayah saya itu Jokower sejati. Lalu saya dipek oleh orang yang anti Jokowi. Kira-kira saya nanti outputnya kayak apa, Mas? Wah, anti Jokowi. Islam itu selama puluhan tahun dirawat oleh kelompok-kelompok yang dulu bapak-bapak gereja kalian menyesatkan, itu dirawat. Saya kasih tahu, ketika Islam tidak mengakui Gusti Yesus itu sebagai Tuhan, tapi mengakui sebagai manusia yang sangat luhur, itu tidak genuine Islam, Ibu Bapak. Dulu ada orang namanya Santa Athanasius, orang terdiknya, dia meyakini bahwa Gusti Yesus itu dia manusia pilihan, tapi derajatnya itu di bawah Gusti Yesus. Kami mengambil dari Arian. Lalu kami tidak percaya Gusti Yesus itu disalib. Itu sebenarnya enggak genuine Islam. Karena ada sekte yang disesatkan pada waktu itu, kemudian punya cara pandang seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, Bu Bapak sekalian, bahwa kita ini seperti apa ya? Orang Islam itu mungkin seperti Ismail di dalam Alkitab. Selama Abraham itu hanya mau mengakui Ishak sebagai anaknya saja, tapi mengabaikan Ismail tidak sebagai anaknya, sampai kapanpun Ismail akan terus menyatakan, Pak, aku iki yo jladrenmu, meskipun aku tumbuh dan lahir dari budak. Jadi yang ingin saya katakan adalah, yang sekarang melakukan persekusi dan lain sebagainya dalam wajah dan casing Islam itu sebenarnya adalah representasi dari dulu yang oleh bapak ibu, bapak gereja, ibu bapak awal gereja itu sesatkan, sekarang menubuh dan mendaging di dalam Islam itu sendiri. Sehingga implikasinya adalah semakin kemudian komunikasi ini tidak terselesaikan, ini semakin hari akan semakin rumit. Ini ngomong soal apa namanya, berelasi itu sendiri. Ini beberapa, kalau mau baca ya, dianggap saya nanti hoax dan lain sebagainya. Ini silahkan, kalau mau PDF-nya tak kasih nanti. Next, Mas. Nah, cara saya menemukan Trinitarian, bahwa Trinitarian itu tidak salah. Ibu Bapak, ini KTP-nya Mbak Ita. Pertanyaannya, KTP ini Mbak Ita bukan? Ibu Bapak, KTP ini, ya, ini kan saya ambil dari Mbak Ita. KTP ini Mbak Ita bukan? Dia punya perasaan, KTP tidak punya? KTP ini Mbak Ita bukan?
Bukan, Mbak. Bukan. Bukan. Terkait pertanyaan apakah KTP ini ITA atau bukan, ada 3 jawaban. Jawaban terbanyak adalah jawaban jenengan. KTP ini bukan ITA. KTP ini 100% kertas, 0% ITA. Betul. Lalu ada pendapat yang kedua. Pendapat yang sangat berlawanan. KTP ini adalah 100% ITA. Yang kau lihat sebagai kertas itu halusinasimu aja. Jadi ada orang yang berpandangan bahwa pandangan kedua mengatakan KTP ini itu 100% ITA. Yang kamu lihat ini kertas itu cuma kamu sedang berhalusinasi saja. 2 kelompok ini nggak ketemu. Datanglah kelompok yang ketiga. Idik. Wes timbangannya kamu gegeran. Ya, bacok-bacokan, wis tak kei jawaban. KTP ini 100% kertas, 100% ITA. Jokowi itu, Pak Luhut itu, Jokowi bukan? Oh bukan. Loh, tapi kan kita tidak bisa melihat kapan dia jadi Jokowi dan lain sebagainya. Soal KTP. Yesus itu Allah bukan? KTP itu kita bukan? Jawabannya juga ada 3. Mengacu dengan jawaban kolom KTP loh ya. Enggak mas, Gusti Yesus itu punya darah, punya rasa sakit dan lain sebagainya. Allah tidak. Persis jawaban jenengan ketika kolom KTP itu ITA atau bukan. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, ini yang sangat pro Gusti Allah mengatakan, Gusti Yesus itu 100% Gusti Allah, 0% Yesus. Yang kamu lihat itu darah dan dagingnya ganteng, itu cuman halusinasimu aja. Lalu karena ini nggak ketemu, datanglah Santo Athanasius. Pasti tahu, dia datang. Wes gini saja, ketimbang kalian gegeran, ya, Gusti Yesus itu 100% manusia, 100% Gusti. KTP ini 100% kertas, 100% ITA. Trinitarian itu ada di kelompok yang mana yang benar? Bagi saya ini cuma sekedar cara saja. Pilih cara yang kalian anggap paling cepat mendorongmu untuk mengasihi sesama. Mau pakai cara yang KTP ini bukan ITA, boleh, sepanjang kamu itu bisa membuatmu menjadi manusia yang lebih oke. Mau menggunakan cara yang kedua juga boleh. Mau menggunakan cara yang ketiga juga tidak masalah. Jadi bagi saya lebih mengatakan bahwa pendekatan Trinitarian yang salah satu kredonya mengatakan KTP ini 100% kertas dan 100% ITA, Yesus itu 100% manusia dan 100% Gusti, itu menurut saya adalah jawaban yang sangat cerdas, jawaban yang sangat pintar, terobosan supaya dua pihak ini tidak terus gegeran. Di situ Mbak, saya mulai nyekel atau memegang bahwa sebenarnya Trinitarian itu bukan menganggap Gusti itu 3. Lalu Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus itu adalah alasan baik kenapa KTP itu diciptakan, itu Roh Kudusnya. Ya, Allah, kita, KTP, dan alasan kenapa kok ada KTP, itu kan ada undang-undangnya. Alasan KTP adalah untuk sebagai pengenalan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah satu hal dengan cara yang berbeda. Ini yang ingin saya katakan terutama kepada teman-teman Kristen
Next mas, next. Sing percaya KTP kertas ora popo. Sing penting tidak memboikot kelompok yang menganggap ini 100% kertas, 100% hitam. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah itu tadi merepresi orang yang tidak sependapat dan tidak satu haluan. Kalau jenengan mobilnya apa mas? Panther. Enggak apa-apa dia Panther, tapi kalau dia mengatakan semua harus pakai Panther, yang pakai Grand Livina dan lain sebagainya, yang pakai HRV kan ya susah nanti. Jadi tidak masalah. Yang ingin saya katakan bahwa mencintai Gusti Yesus itu bisa dengan banyak cara. Nah, teman-teman sekalian, di akhir kemudian saya ingin next mas, ini bisa ditonton. Ini saya terbantu oleh Profesor Yoas, beliau ahli Trinitarian. Sebelum saya menemukan cara KTP itu, saya bingung mas dengan penjelasannya beliau. Tapi setelah saya menemukan KTP, pendekatan KTP itu, dengarkan penjelasannya Profesor Yoas, saya mendapatkan banyak pencerahan. Oh bener nih, saya mendapatkan banyak pencerahan. Next, menurut saya, nah bagi saya ini catatan penting ya, Ibu Bapak sekalian, kelompok Trinitarian itu pernah terlalu fanatik dengan identitasnya sehingga menyebabkan non-Trinitarian itu terpinggirkan. Ini kemudian membawa luka bagi yang terpinggirkan. Luka itu harus disembuhkan. Kalau Ibu Bapak terus juga merasa terluka kepada kelompok sebelah, dan lalu kemana-mana kampanye kelompok sebelah ini dan lain sebagainya, maka Ibu Bapak itu mewariskan memori yang jahat. Kalau saya, luka cukup di aku. Ya, kayak gitu. Termasuk luka secara teologis itu sendiri. Jadi saya ingin kemudian Yesus, Isa ini menjadi menjadi sosok, ya, menjadi sosok pemersatu menurut saya antara Islam dan Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara jangan terlalu didominasi dan kemudian saling mengapresiasi. Kayak gitu. Sebab engkau nek pendominasi, Ishak ngomong akulah pewaris sah dari Abraham, sakno Ismail. Kayak gitu. Ini menurutku menjadi hal yang sangat penting. Dan yang terakhir untuk menutup ini, saya ingin HP-ku nang di mas. Ya, saya ingin membacakan, menutup ini, saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Perayaan Natal. Saya bacain ya, saya bacain. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Pertanyaan kritisnya adalah, bisakah Gusti Yesus itu dicintai dengan cara menggunakan cara yang non-Trinitarian? Kalau saya cinta Gusti Yesus tapi tidak menggunakan cara Trinitas, kira-kira Gusti Yesus iki gelem nrimo aku utawa ora? Itu pertanyaan yang menurut saya penting untuk direfleksikan. Terima kasih. Apa itu kenaikan Yesus Kristus? Apakah kamu tahu apa itu kenaikan Yesus Kristus? Mengutip perintah nikah, dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan bahwa setelah beberapa kali menampakkan diri kepada para rasul selama 40 hari, Yesus diangkat ke hadapan mereka dan disembunyikan di balik awan, suatu simbol kehadiran Allah. Peristiwa tersebut diperkirakan menunjukkan terjadinya hubungan baru antara Yesus dengan Tuhan dan antara Yesus dengan para pengikutnya. Hari kenaikan Yesus dirayakan secara universal oleh umat Kristiani.
Perayaan kenaikan Yesus menekankan kedudukannya sebagai Raja. Sejak abad keempat, kenaikan Yesus Kristus dirayakan 4 Makna kenaikan Yesus Kristus adalah mengakhiri kehadiran Kristus di bumi yang sifatnya jasmani dan kelihatan. Namun sekalipun terpisah dari dunia, Kristus tetap hadir dalam arti sebenarnya. Kita bisa lihat dalam Matius 28 ayat 20 dan Yohanes 14 ayat 16 dan 18. Kristus yang dimuliakan dalam kedudukan tertinggi mengungkapkan fakta bahwa orang yang percaya padanya akan memiliki warisan surgawi di masa depan, membawa pencurahan Roh Kudus dan pemberlakuan kekuasaan Kristus sepenuhnya atas gereja yang menjadi cara kehadirannya. Dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yesus memberikan amanat agung kepada muridnya sebelum naik ke surga. Amanat tersebut berkaitan dengan misi yang merupakan isi hatinya. Misi tersebut berkaitan dengan otoritas, amanat, dan janji penyertaannya. Soal otoritas tertera pada ayat 18. Yesus berkata bahwa Dia memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi, sehingga bagi kita yang percaya kepadanya juga akan memiliki kuasa dan wewenang untuk memberitakan Injil dengan otoritas kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah mendengar bagaimana penjelasan dari seorang ustadz yang memiliki toleransi antara perbedaan agama. Dan menurut saya ini yang perlu harus kita contoh di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Marilah kita untuk saling mendoakan, saling menguatkan, bahkan kita mendoakan satu dengan yang lain. Sekian saja dari saya, semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita. Semoga hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.